Oke, belum berdoa ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Kita hari ini belajar mengenai penyuluhan kesehatan. Ya, sebelum mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dalam hati disilakan. Amin, berdoa cukup. Oke, baik guys, kita lihat di tampilan, saya akan sharekan materi kita mengenai penyuluhan kesehatan ya. Nah, sudah terlihat? Mohon maaf ini jaringannya memang karena hujan terus. Ya, Telkomsel sering terganggu di sini. Ya. Kita lihat, bisa dilihat di tampilan? Sudah ada ya? Bisa, Bu. Oke, penyuluhan kesehatan ya. Baik, apa sih penyuluhan? Ya, penyuluhan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat yang tidak sadar menjadi tahu dan mengerti jika mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi kita memberikan pendidikan, memberikan pemahaman ya pada masyarakat supaya mau melakukan seperti apa yang kita anjurkan. Di sini penting sekali menanamkan keyakinan. Ya. Sehingga apa? Sehingga masyarakat setelah tahu dia yakin dan sadar, ya, dan mau melakukan seperti anjuran kita. Misalnya sekarang, untuk pencegahan COVID, yang pertama aja 3M. Ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Memang agak susah gitu ya untuk menanamkan keyakinan bahwa sebenarnya kalau kita bahu-membahu melakukan itu insya Allah kita akan terhindar dari penderitaan COVID ini. Contoh ada yang kalau sudah kita sadar, yakin betul, kan mau menggunakan itu dan melakukan itu. Dan ketika kita ketemu dengan orang lain, saat orang lain tidak melakukan itu, maka kita akan menegurnya. Pak, mohon maaf maskernya dipakai. Nah, dari mulai yang lembut. Bahkan berikutnya, nggak pakai masker, mohon maaf, saya nggak mau menerima makanan. Misalnya saudara makan di luar ya, yang nyajikannya tidak pakai masker. Kalau saudara sudah yakin dan sadar, ini bisa tertular gitu makanan aerosol dia ketika kan dari aerosol tuh ya atau percikan ya ketika ke kita. Saya nggak mau makan karena saya tahu ini akan mengakibatkan seperti apa. Nah itu berarti dia sudah tahu gitu. Karena apa? Karena penyuluhan yang kita berikan. Penyuluhan kesehatan juga adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang dilakukan dengan menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi bukan hanya sadar, tapi mau melakukan gitu. Bukannya hanya sadar bahwa COVID itu sangat berbahaya sehingga harus dicegah, terutama oke, kita mah sehat-sehat aja karena imun bagus. Tapi ketika balik ke rumah, guys, itu emak kalian ya yang mungkin punya hipertensi, yang mungkin punya DM, ya punya komorbid, itu akibatnya fatal. Banyak sekarang ya yang tidak ada gejala sama sekali gitu, tapi ternyata membawa virus atau ada virus di dalamnya. Nah ini yang perlu ditanamkan sehingga sadar dan mau melakukan. Oke, saya harus menjaga jarak, saya harus nggak boleh keluar kalau nggak penting. Ketika keluar saya harus menggunakan masker dan jangan lupa cuci tangan. Gitu. Selanjutnya, petugas penyuluh harus menguasai ilmu komunikasi, juga harus menguasai pemahaman yang lengkap mengenai pesan yang akan disampaikan, termasuk teknik pengajaran. Jadi saudara itu wajib paham ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi yang kita lakukan, alhamdulillah kita sudah dapat materinya ya. Bagaimana komunikasinya asertif, ya, yaitu memberikan pemahaman pada orang lain atau menolak dengan baik, ya,
meminta dengan baik, tanpa harus melukai orang lain. Jadi melakukan penyuluhan, ngasih penyuluhan, benar-benar nggak usah mempermalukan atau ketika ada yang nggak pakai masker, Pak mohon maaf maskernya dipakai gitu. Nah itu kan asertif, meminta dengan baik. Lalu komunikasi secara efektif, apa yang kita inginkan sampai sesuai kepada peserta gitu ya. Selanjutnya ada juga kita kenapa harus mengetahui ilmu pengajaran. Saudara kemarin kan sudah ya belajar tentang teknik-teknik pengajaran. Karena seyogianya saudara jadi guru gitu atau pengajar yang memberikan pemahaman kepada siswa. Di sini siswanya siapa? Yaitu audiens gitu ya, yaitu klien kita. Nah, ini penting. Kenapa ini kok nggak ngerti aja gitu ya? Kita udah ngasih pemahaman kok lambat ya, kesabaran, perlu diulang-ulang. Bahkan ketika materi diberikan ada pertanyaan, biar semua pada langsung konsentrasi langsung ke kita. Jadi jangan menganggap tidak paham gitu. Menurut Depkes, katanya penyuluhan adalah hubungan berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk mencapai suatu keadaan di mana individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan ingin hidup sehat, tahu bagaimana cara melakukan apa yang bisa secara perorangan maupun kelompok. Jadi saudara melakukan berbagai kegiatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar, katanya kata Depkes, supaya apa? Keluarga, individu, sasaran kita di sini, masyarakat secara keseluruhan ingin hidup sehat dan tahu bagaimana cara melakukan yang bisa dilakukan. Contoh cuci tangan. Kan bukan hanya cuci tangan, kucuk-kucuk, bukan seperti itu, ada 5 langkah, ada 6 langkah, saudara ajarin bahkan 7 langkah gitu ya. Bagaimana cuci tangan itu harus seperti ini, dari A sampai Z-nya misalnya, saudara ajarkan sampai mau melakukan itu. Itu menurut Depkes ya. Selanjutnya, ketika melakukan penyuluhan, saudara harus menganalisa, tentu saja ya, analisa dulu kesehatan dan perilakunya. Ini sebenarnya udah di pengkajian. Analisa masalah kesehatan. Jadi intinya kaji dulu masalahnya apa sebelum melakukan penyuluhan. Mengenal masalah kesehatan. Ya, apa sih masalahnya? Lalu penyebabnya apa? Gitu. Lalu bagaimana sifat masalahnya? Di sini berat masalah, banyak masalah, bagaimana akibatnya dan luas masalah bisa dilakukan atau masalah ini semusim sekali. Nah, ini perlu dianalisa. Contoh COVID, oke ini influenza, misalnya cuma influenza aja, tapi besarnya masalah itu dan sifatnya masalah berat di sini, masalah itu sangat berat sekali. Makanya kenapa orang sekarang lebih konsen pada pandemi ini. Ya. Mengenal epidemiologi masalah. Kenapa sampai terjadi permasalahan yang berat sekarang COVID misalnya. Bagaimana epidemiologinya? Penyebarannya banyak di daerah mana, terus dengan cara apa menyebarnya gitu. Dulu kan di tracing, makanya di tracing. Penderita kok di tracing gitu ya. Misalnya Tria, mohon maaf, dia menderita pas di swab karena ada gejala-gejala, misalnya pas di swab positif. Lalu Tria di tracing. Di sini epidemiologi. Dia kena dulu dapatnya dari mana kok Tia bisa ini? Oh, Tia dalam perjalanan dengan siapa aja Tia kontak selama ini. Itu di stressing namanya ya. Nah, itu dianalisa. Makanya kenapa COVID ini berat karena korban yang penyebab penderitaannya tinggi, terutama bagi komorbid. Oke. Selanjutnya, analisa perilaku. Tadi masalah ya, besar masalah segala macam, misalnya masalahnya itu COVID, perilaku. Di sini perilaku apa, model apa, target yang ingin saudara rubah. Misalnya klien kita bisa mencegah, masyarakat bisa mencegah atau bisa melindungi diri supaya tidak terjadi COVID atau menderita COVID. Maka identifikasi perilaku ideal. Apa perilaku idealnya? Yaitu 3M minimal sekarang. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Padahal perilakunya banyak kan, PHBS sebenarnya. Berolahraga termasuk di dalamnya, terus juga menghindari stres, ya minimal 3 lah perilaku idealnya teh gitu. Nah itu yang saudara identifikasi apa yang ingin dicapai. Selanjutnya, peneliti pada tahap do's and non-do's. Pelakunya siapa? Di sini misalnya tadi, kalau dari segi penyakit kan si COVID, tapi dari segi kita ya kita semua ya sasaran misalnya ya
Memilih target behavior. Targetnya siapa sasaran kita? Kita mau ke anak muda penyuluhannya boleh, atau mau terserah ya saudara ingin siapa, atau ke lansia misalnya, atau ke anak siswa gitu. Nah, itu berarti pada analisa perilaku gitu. Selanjutnya skala analisa perilaku dengan indikator. Apakah perilaku tersebut punya potensi untuk memberikan dampak? Contoh sekarang dengan 3M dampaknya apa? Dapat mencegah COVID sebanyak apa gitu. Nah, tentu saja kita harus tahu epidemiologi dari penyakit si COVID tadi. Bagaimana dari mulai dan patofisiologi mungkin di sini. Nah, supaya apa? Perilaku ideal yang kita lakukan dengan 3M ini dapat memberikan dampak yang bagus kalau dilakukan. Gitu. Selanjutnya, visible, kelayakan. Layak nggak dengan lakukan 3M? Sekarang suruh mencuci tangan, tapi teu aya ieu nanon teh di fasilitas umum itu nggak ada yang namanya tempat cuci tangan. Itu juga berarti tindakan yang kita lakukan tidak terlalu bagus, tidak terlalu layak ya. Approximation, misalnya, dapat nggak disentuh dari atas ke bawah, semua bisa melakukan ya. Oke, Chandra di-on-kan kameranya Chandra. Lalu cocok nggak dengan norma? Kalau bersinggungan dengan norma hati-hati gitu. Kalau cuci tangan 3M ya cocok-cocok aja. Apakah ada norma di kita yang terusik atau terganggu dengan perilaku kita gitu. Misalnya kalau yang bersinggungan cara pemasangan mohon maaf gitu ya. Untuk pencegahan HIV/AIDS maka berikanlah atau gunakanlah kondom saat mau berhubungan seks. Padahal di norma kita dengan siapa berhubungannya kan nggak boleh dengan sembarangan gitu. Norma kita kan agama bahwa yang namanya kumpul ke body tidak bolehkan kan. Nah, itu diharamkan atau tidak bagus. Nah, itu berarti ya, ini bisa bersinggungan jadi tidak cocok dengan norma. Kalau yang perilaku kita kasih 3M ya cocok ya, nggak ada hal-hal yang bersinggungan dengan agama misalnya ya. Oke. Selanjutnya cost-nya mudah atau rendah tidak. Atau kompleks. Nah, ini biaya yang keluar ya. Apakah ini mahal? Ternyata kan cuci tangan tuh tidak mahal gitu. Kalaupun kita harus membuat tempat cuci tangan di tempat umum kan tidak terlalu mahal lah, murah gitu. Oke. Selanjutnya sasaran. Nah, segmentasi sasaran ketika penyuluhan kita tentu saja sudah tahu ya, sudah bisa kemarin sudah bagaimana itu menentukan sasaran ya Suci. Misalnya Suci sasaran primer naon saha sasaran primer teh siapa aja? Apa yang disebut sasaran primernya Suci? Sasaran yang apa itu sasaran primer? Sasaran primer teh kayak ini masyarakat, individu. Ya udah benar masyarakat individu mau maksudnya sasaran primer di sini apa gitu. Yang bagaimana? Bisa individu, bisa masyarakat, bisa keluarga. Oke, Seni Rahma, bagaimana maksud sasaran primer itu? Sen? Ayo. Bentar, Bu. Dimatiin sih. Sasaran primer. Semuanya berpikir. Saya akan tanyakan random nih. Oke, Feby. Apa, Feb? Sasaran primer kelompok, Bu. Ya. Sasaran kepada kelompok atau individu. Jelas. Yang bagaimana? Fajriansah. Ayo berpikir. Masa menentukan sasaran primer, sekunder, tersier aja bingung? Kan udah kemarin. Wah, bukan kemarin. Kalian kan udah, bahkan udah UTS. Pastinya tahu lah ngapalin. Fajriansah kemana lo?
Ya, mematikan kamera begini ya. Ranti juga. Kata saya semua tidak mematikan kamera. Kalau mematikan kamera, saya anggap tidak hadir, bisa di-delete kehadirannya. Saya nggak mau kalau saya berbicara tapi tidak didengar. Bahkan tidak Ibu, disimak. saya mau Adrian coba. tadi masih tidak di-on-kan Ibu, kameranya, ini berarti nggak ada kan orangnya. Kenapa? Ibu, Ya. sasaran yang mempunyai masalah yang diharapkan mau berperilaku sesuai harapan dan Betul. memperoleh manfaat besar di perubahan perilaku langsung kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Betul. Jadi sasaran primer itu sasaran target langsung. Bisa individu, bisa kelompok, bisa masyarakat yang saudara akan melakukan penyuluhan gitu. Pak Driansa masih tidak on kameranya, Pak Driansa. Mohon maaf, barusan udah di WC dulu, Ibu. Aduh, KWC wae-nya. Ini kuliah loh ini, bukan main-main. Kamu jangan keluar masuk WC, baru aja ini jangan jadi alasan ya. Oke. Jadi sasaran primer adalah sasaran yang target langsung yang akan kita beri penyuluhan atau pemahaman. Ya, di sini yang tentu saja yang terkena masalah. Ya, yang berperilaku yang ingin dirubah perilakunya sesuai harapan kita. Yang punya manfaat besar dari hasil perubahan perilaku. Ya. Yang dasar segmentasinya bisa dilihat dari umur, status sosial, ekonomi, tahap perkembangan. Jadi si sasaran tersebut saudara lihat dulu umurnya berapa. Karena harus bahasa juga harus cocok ya penyuluhannya. Slide yang segala macamnya harus disesuaikan. Status sosial ekonomi gitu lihat gitu. Kalau dia pekerja rendahan, kalau kita ajak penyuluhan pada jam-jam kerja ya mereka tidak mau lah gitu ya. Karena harus lebih mementingkan pada makanan. Tahap perkembangan juga lihat reproduksi, pendidikan, dan geografi, dan masalah-masalah lain. Itu lihat dari segmentasi sasaran. Berikutnya, sasaran sekunder. Ya, oke. Di sini sudah dijelaskan bahwa sasaran sekunder adalah yang mempunyai pengaruh atau orang yang disegani oleh sasaran. Contoh, kalau kita mau penyuluhan KB, sasaran primernya tentu saja Kak Ibu-Ibu Nanu Masang KB, kan? Nah, tapi lamun si ibu tergantung suka mendengar anjuran dari Pak Lurah, misalnya dari suaminya atau dari mertuanya, nah mereka itu jadi sasaran sekunder. Tapi kalau mereka tergantung, misalnya saya mau masang, tapi kalau AA di sini suaminya nyuruh maka pasang, kalau enggak ya enggak, berarti dia yang suami tersebut bukan hanya istrinya yang jadi sasaran primer gitu ya, bukan jadi sekunder tapi jadi primer. Oke, Ranti on kan kameranya, Ran. Sasaran tersier, para pengambil keputusan, penyandang dana, dan lain-lain. Di sini lihat dari tingkatan strata di mana. Ibu, mohon maaf, slide-nya belum pindah. Udah, emang belum pindah. Di bawah kan sasaran tersier. Ya. Jadi sasaran tersier itu para pengambil keputusan. Ya, di sini penyandang dana bisa gini dari dinas gitu. Atau dari Pak Camat kita minta untuk cuci tangan, menerapkan 3M, dia minta fasilitas gitu ya di tempat-tempat umum di daerah kelurahan itu dipasang misalnya tempat cuci tangan dan seperangkat lah sesuai, sehingga apa? Sehingga yang diinginkan kita bisa, masyarakat bisa melakukan cuci tangan setiap habis melakukan kegiatan atau atau merasa tidak nyaman gitu, bisa dilakukan. Jadi jangan sampai suruh cuci tangan tapi tempatnya teu aya ya. Selanjutnya tadi sasaran tatanan setting di sini bisa keluarga baik dari rural atau urban ya. Misalnya di pinggiran atau di kota ya, keluarga transisi dan sebagainya. Di sekolah bisa sekolah umum, bisa sekolah agama, madrasah ibtidaiyah misalnya, itu sekolah-sekolah agama, sekolah umum kayak SD yang kayak begitu ya, punya negeri misalnya. Institusi ya bisa di rumah sakit, puskesmas, perusahaan, pabrik, kantor dan sebagainya seperti yang sudah kita jelaskan. Tujuan penyuluhan, tujuan umum penyuluhan kesehatan ialah tercipta dan berkembangnya perilaku sehat terkait dengan program yang akan dikembangkan dalam penyuluhan. Contoh, terciptanya perilaku tidak merokok
dan berperan serta dalam program anti merokok. Nah, itu berarti itu tujuan kita ya, masyarakat atau sasaran dapat menciptakan perilaku tidak merokok dan berperan serta dalam program anti merokok. Selanjutnya bisa juga tujuan khususnya penyuluhan adalah memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang hal-hal yang dikemukakan dalam tujuan umum. Tadi tujuan umumnya setelah dilakukan, misalnya kan harus SMART ya tujuan itu, specific, measurable, achievable, rasional, dan ada time bound. Misalnya setelah dilakukan setelah tujuan umum nih, dan tujuan khusus berarti kriteria ya yang menjawab tindakannya apa saja. Setelah dilakukan penyuluhan selama 2 kali 30 menit kepada keluarga Tuan A, diharapkan Tuan A mengenai hipertensi, diharapkan Tuan A terhindar dari serangan stroke dengan kriteria. Tuan A paham mengenai pengertian hipertensi, Tuan A paham mengenai tanda dan gejala, dan seterusnya. Nah, yang namanya dengan kriteria ke bawah itu berarti itu tujuan khusus. Ya, paham ya? Paham? Ranti paham? Paham nggak yang saya sampaikan? Yang lain paham nggak? Curiga nggak didengar nih. Iya, Bu. Paham, Bu. Oke. Ya, saya perhatikan wajah-wajahnya minimal unglek gitu ya. Tujuan khusus harus menjawab pertanyaan siapa yang diharapkan untuk mencapai dan seberapa banyak, kondisinya apa, kapan, dan di mana. Tadi ya, saya sebutkan contohnya. Ya siapa? Tadi yang spesifik berarti S. Measurable, seberapa banyak. Acceptable, dapat diterima enggak. Spesifik kondisinya apa aja juga termasuk spesifik. Acceptable di sini. Rasional, dan kapan. Time bound di sini, di mana. Ya. Nah, itu yang harus dilakukan dalam tujuan umum dan khusus. Strategi umum, penyuluhan ini bisa dilakukan secara advokasi, social support, dan juga empowerment. Jadi, penyuluhan kita bisa lakukan dengan advokasi. Advokasi itu apa? Berharap kebijakannya yang mendukung pada penyuluhan kita. Bisa juga dilihat dari peraturan yang mendukung mempermudah terciptanya PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Adanya dukungan dana atau sumber dana lain. Nah, ini penting advokasi. Makanya kita lobby ya. Kalau tadi penyuluhan tentang pentingnya, misalnya kita petugas penyuluhan, petugas kesehatan, maka pentingnya cuci tangan misalnya, atau 3M. Advokasi lah, gimana Pak Kecamat, Pak Kepala Desa bisa menyediakan tempat cuci secara umum, cuci tangan umum. Nah, itu kan advokasi. Mereka pahamkan dulu tentang pentingnya itu. Lalu social support. PHBS tercipta dan terkembang jika lingkungan mendukung. Minta juga lingkungan mendukung. Contoh, saling mengingatkan satu sama lain. Ya, kita harus awareness. Lutfi jalan-jalan ke rumah Nida. Pas ninggalin Nida, Lutfi nganggo masker, menjaga jarak dan mengikuti protokol. Pas Nida hente. Maka Lutfi akan bilang ke Nida, Nid, kamu kenapa nggak pakai masker? Misalnya ada tapi nggak dipakai. Oh, tolong pakai dulu dong. Aku mau komunikasi sama kamu. Gitu. Nah, kayak begitu kan social support, sering mendukung satu sama lain. Gitu. Seni, misalnya. Ketika main ke rumah Ranti, Ran, ulah deket teuing Ran, harus lihat-lihat Ran, kunaon. Hati-hati jaga jarak apanan ke COVID, dan jangan lupa itu maskernya dipakai. Ngange aya masker tapi masker nggak gagaplek, we teu dianggo. Nah, kayak begitu kan saling mengingatkan, itu social support namanya ya. Lalu selanjutnya empowerment, yaitu pendekatan pada pokok yang ditempuh ya, bisa problem solving, social interaction ya. Kalau problem solving bagaimana atau bisa juga kita dari pintu ke pintu ya. Problem solving itu kita lakukan adalah pemecahan masalah ya, pendekatan dengan pemecahan masalah. Ada masalah bagaimana kita
solusinya kita berikan. Atau dengan sosial, interaksi sosial gitu sama saling, oh iya, dideketin aja orang-orang yang masih belum melakukan tindakan yang seperti yang kita harapkan, ada masalahnya apa, boleh kita deketin. Ya. Pesan pokok, unsur-unsur pesan, ya bagaimana perilakunya, jadi harus ngejelasin kita perilaku yang diinginkan seperti apa. Keuntungan dari perilaku tersebut. Jadi, saudara lamun ingin memahami tentang pentingnya 3M, sekarang, maka 3M itu kan apa? Yaitu perilakunya berupa memakai masker, mencuci tangan misalnya, dan menjaga jarak. Nah, itu perilaku. Kalau masyarakat melakukan itu, keuntungannya apa? Maka mereka jelasin keuntungan dari tersebut, tindakan tersebut, misalnya terhindar dari COVID dan seterusnya. Alasannya yang rasional ya, kenapa harus seperti itu? Ya, karena dengan mencuci tangan maka akan bakteri, virus segala macam gitu ya. Kita cuci dan itu tidak akan masuk ke dalam tubuh ketika makan dan sebagainya. Nada pesan, intonasi pesan itu harus enak-enak, jangan sampai monoton orang ngedengernya atau membacanya. Gak enak. Ya, saudara mungkin nggak, kalau yang tidak di-on-kan kamera, kalau nggak dipanggil kan nggak ada tune-nya dari saya. Jadi ya tenang mungkin melakukan kegiatan yang lain di sisi lain, padahal harus memperhatikan begitu. Nah, sumber informasi jangan lupa ditulis. Dari mana dapat informasi tersebut ya? Misalnya jangan pengertian menurut ini. Nah, tulisin menurut itu ya, Hima. Dari mana Himatul dapatnya? Sumbernya. Misalnya dari buku apa, tulis ya. Jangan lupa penciptanya siapa, tahun berapa, ya bukunya apa. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa dipahami? Iya, Bu, bisa. Oke, Ya, sip. Ibu, bisa. Ya, pesan pokok itu bisa berupa slogan atau bisa berupa logo ya. Nah, boleh gitu. Misalnya dengan 3M kita akan terhindar dari COVID. Nah, itu slogan. Logonya saling bahu-membahu masyarakat, tangannya begini semua, boleh seperti itu. Jadi kan kita tempel pesan-pesan tersebut, itu kan berupa penyuluhan tuh macam-macam ya medianya, mengingatkan orang gitu, membuat orang termotivasi melakukan seperti apa yang kita inginkan. Ya, selanjutnya metode dan saluran komunikasi. Bisa dari mulai pentahapan program komunikasi ya. Prioritas pesannya untuk siapa kita prioritaskan, tentu saja sesuai dengan sasaran ya. Bisa juga diawali dengan tahap pelatihan kepada kelompok atau petugas dan bagaimana pendekatan komunikasinya untuk pertama kali. Misalnya kita pelatihan memberikan penyuluhan 3M ini kepada para kader dulu, biar para kader udah paham, biar kader yang melakukannya. Sampai kita ajarin bagaimana cara menggunakan masker dan masker macam apa yang bisa mencegah kita. Mencuci tangan, bagaimana mencuci tangan yang benar gitu. Seperti itu. Menjaga jarak, berapa jaraknya yang aman untuk penularan. Dan memastikan materi dan media tersedia. Jangan lupa materinya ada, medianya juga ada, dan channel mic. Channel mic atau channel mic ini, channelnya jangan satu. Contoh Anda mau penyuluhan, kalau membuat media, jangan satu media. Kalau ada leaflet, pakai booklet ada, terus pakai juga flip chart misalnya teh, dan juga bisa menggunakan komunikasi lain misalnya. Dipersiapkan ini nih, kalau cara video cuci tangan yang benar, video memakai masker yang benar, selain ada dalam leaflet tadi ya, ada dalam cetakan tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyuluhan. Ada beberapa faktor, pertama dari faktor penyuluh. Berhasil atau tidak penyuluhan tergantung dari penyuluh pertama persiapan. Jadi saudara sebagai petugas penyuluh kesehatan itu harus mempersiapkan penyuluhannya. Mulai dari materi, bahkan nanti ngomongnya seperti apa, latihan, itu berupa persiapan. Sampai persiapan juga jangan lupa alat-alatnya. Sampai listrik, kalau kita menggunakan listrik, jangan sampai kita pakai LCD, tapi listriknya di tempat di aya gitu. Ya, aya cocolok acan, atau ternyata listriknya tidak support ya. Nah, ini berarti
kita harus persiapkan supaya tidak gagal penyuluhan ini. Berikutnya, menguasai materi. Caranya untuk apa? Bagaimana? Ya belajar. Materinya kita pelajari dulu. Kita kuasai dulu. Don't forget, kamu harus latihan. Latihan guys, ya. Latihan berbicara, bagaimana menguasai materi, dari mulai pengertian sampai evaluasi, kamu paham itu. Ketika audiens bertanya atau membawakan, kalau kita membawakannya kurang menguasai kan kelihatan kan banyak orang nggak percaya ini penyuluhan tapi kenapa nggak tahuan dianya juga. Nah seperti itu. Penampilan, nah ini penampilan Tia ya, harus atraktif, harus enak, good looking, enak dilihat ya. Cara bagaimana memberikan penyuluhannya, cara berbicara di depan. Jadi jangan sampai alah ini mohon maaf ya, bajunya kusut ya, warna-warnanya kagak jelas, misalnya Rudiansa warna hijau, dihijikeun jeung coklat, mending kalau bagus senada. Nah itu, terus Eri itu acan ibak-ibak acan, jebak kusut misalnya ya, acukna kusut, eta bade penampilan di depan, tidak meyakinkan, tidak enak dilihat nih berhubungan. Jadi acan-acan audiens geus alah eta bade penyuluhan, astagfirullahaladzim mani males. Nah, udah males. Dia udah ngeblocking otaknya. Akhirnya apa yang kita sampaikan pada yang penting kan isinya, tapi ini penunjang gitu. Penampilan. Penggunaan bahasa juga ya, jangan sampai duduk di depan Adelia ya, Adelia penyuluh audiensnya tengartosen bahasa Indonesia, ada lihat ke bahasa Indonesia, padahal aku naon teu bahasa Sunda. Da abi nu teu tiasa, berarti jangan ada lia ya. Karena harus benar yang menguasai bahasa yang bisa dipahami oleh audiens. Intonasi, jangan sampai intonasinya plet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu ngartos. Tunduh mak gitu ya. Gak enak ya. Kadang kita harus keras, kadang kita harus lembut, lembek ya. Bahkan kita harus pas dibuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, itu penacan kedebeg ya. Orang teh nu asa keur ngalobrol teh langsung antusias gitu ya. Di-burn sama kita. Ini kan dari intonasi gitu. Cara penyampaian juga ya, ada yang orang bisa menyampaikan dengan baik, lugas, misalnya runut gitu ya, pas tidak pede, nah jangan, harus percaya diri di sini menyampaikan. Caranya apa ya, latihan gitu. Latihan is bullshit ya. Itu faktor dari penyuluh. Jadi harus benar-benar persiapannya dikuasai, materinya dikuasai, penampilannya bagus, menggunakan bahasa-bahasa yang bagus dan dipahami oleh audiens, intonasinya yang enak didengar gitu. Dan audible, kalau kita bilangnya audible, enak. Dan menggunakan komunikasi, teknik komunikasi, jangan lupa masih ingat reach. Reach itu R-nya, masih ingat ada yang bisa R-nya apa? I-nya apa? Ada yang masih ingat? Reach. R, reach itu R, reach. R-E-A-C-H. Reach, reach. R-nya apa? E-nya apa? A-nya apa? C-nya apa? H-nya apa? Respect. Betul, respect ya. Nah, harus hormat, menghormati orang lain juga. E-nya apa? Empati, merasakan seperti orang. Coba kalau kita ngomongnya kayak gini, orang nggak ngerti, nggak paham. Kalau kita nggak merasakan seperti orang lain, rasakan kita akan enak-enak. We ngomong begitu, atau kita, Bu maaf saya tidak paham. Oh Ibu masa nggak paham? Coba kalau kita digituin kan. Tapi baik Ibu, yang tidak pahamnya sebelah mana? Nah, itu kan enak. A-nya apa? Audible, enak untuk didengar. Atau bisa mendengarkan dengan baik gitu. Oke, apalagi? Clarity. Oke, clarity. Clarity itu jelas ngomongnya, nggak melantat pelintut ya. Terus nggak ini ngomong apa sih ya? Clear gitu, jelas. Dan terakhir apa? Humble ya. Humble itu artinya apa?
Sederhana. Sederhana, touch to the earth di sini bukan hanya sederhana, tetapi apa artinya? Selain sederhana apa artinya? Rendah hati. Rendah hati, Bu. betul. Humble itu rendah hati, jangan sombong gitu, jangan nunjuk-nunjuk. Wah, ini harus ini. Orang kan jadi kesannya apa? Arogansi gitu. Ya, tapi kalau kita penuh senyuman menyampaikannya, enak dilihat gitu ya. Oke. Tadi dari faktor penyuluh ya. Berikutnya harus saudara siapkan nanti. Faktor sasaran. Lihat, berhasil atau tidaknya, lihat sasaran. Tingkat pendidikan, guys. Ingat, kita kemarin sudah belajar bagaimana metode. Ada metode kelompok, kelompok besar, kelompok kecil, ada metode individu, ada metode massa. Kalau tingkat pendidikannya ternyata dari atas, dari yang terendah sampai yang terbesar ada, yang tertinggi ada, maka apa yang pantas kita berikan metodenya? Yuk, jawab. Ceramah, bukan. Betul, ya, ceramah. Siapa yang jawab tadi? Dian. Arya, betul, ceramah. Ya, Arya, good. Oke. Betul, ya Arya, ceramah. Kalau satu seminar gimana? Boleh enggak, Gali? Boleh, Ibu. Tapi bagaimana tingkat pendidikannya? Heterogen atau biasanya bagaimana? Homo? Kalau di seminar biasanya heterogen ya, Bu. Bantu yang lainnya. Siapa yang mau ngomong silakan. Bu. Menambahkan. Ya. Menengah ke atas. Ya. Bagaimana kalau metodenya yang kita berikan adalah dengan tadi kan seminar, yang satu lagi apa tadi? Ceramah tadi udah. Seminar, bagaimana seminar? Menengah ke atas, Bu. Bukan menengah ke atas ya, minimal stratanya sama tadi ya, menengah ke atas lah ya, pendidikannya pertengahan sampai tinggi. Atau pada yang homogen, seminar kesehatan, orang-orang kesehatan ya. Kalau orang di luar kesehatan, orang teknik nggak paham ntar gitu ya. Oke, tingkat sosial ekonomi juga faktor ini pengaruh ya. Tergantung apa yang akan diberikan, kapan diberikannya itu sosial ekonomi pengaruh. Kepercayaan dan adat. Nah, jangan skipkan nih kepercayaan dan adat. Jangan sampai misalnya dari sasaran bisa aja nih sih. Kalau yang menyampaikannya laki-laki ke mereka mah nggak masuk gitu. Kayak penyuluhan pada ibu-ibu. Pada pengawasan ibu-ibu, ada ibu-ibunya dicadar, penyuluhan apa megat di daerah itu mereka tuh malas untuk melihat. Tapi bagaimana teman kita lah yang sama-sama ibu-ibu yang laki-laki berarti kulaku pamegat gitu. Ini karena supaya tidak berbenturan dengan adat sehingga audiens merasa nyaman gitu ya. Berikutnya kondisi lingkungan, ya mau penyuluhan jangan sampai di tempat-tempat yang gandeng, misalnya penyuluhan dekat dengan penggergajian mesin, ngwek, ayo nyares ngwek, itu kadangu, ya, untuk itu ngebul, misalnya, aduh, cek Arya teh lieur cenah ieu teh, di sisi lain kudu dangukeun, di sisi lain ngebulir, nah itu faktor sasaran, akhirnya sasarannya teu kadang, enten ibu ngartos teu, hehehe, pasti taroskeun, nu abu hiji-hiji acan gitu ya, tak ada yang masuk ya. Itu faktor sasaran. Selanjutnya faktor proses penyuluhan. Nah, ketika memberikan penyuluhan, lihat waktu penyuluhan dalam proses ini bisa mempengaruhi. Pertama, pilihan waktu. Jangan sampai penyuluhan itu pada waktu yang audiensnya tidak bisa atau mepet waktu. Aduh, jadi tadi dangukeun sebentar lagi ini. Saya nggak bisa datang ya, mohon maaf karena apa? Saya ada kegiatan, saya ada ini, saya ada itu. Nah, itu waktunya harus tepat, audiensnya ada. Makanya lebih baik diinkludkan pada saat penyuluhan. Ya, jadi ngumpul saat penyuluhan, pada saat pengajian. Kalau mau penyuluhan di SD, berarti saat anak-anak itu masuk gitu atau pada jam pelajaran. Tinggal apa? Tinggal kolaborasi aja dengan yang punya time gitu, yang punya waktu. Tempat juga ya
tergantung nih tempatnya di mana. Bisa mengumpulkan tapi tempatnya tidak support misalnya, nih pengaruh. Yang Newport gitu. Jumlah sasaran jangan terlalu banyak atau biasanya terlalu banyak ya sehingga apa yang kita sampaikan itu jadi riuh, tidak terdengar, tidak tersampaikan, atau terlalu banyak audiensnya jadi ngobrol. Alat peraga juga ya pengaruh di sini. Alat peraga itu harus benar-benar yang bisa terserap. Jadi jangan sampai yang minim ya alat peraganya. Dan tadi metode ya, metode. Misalnya mau ceramah, mau seminar kan cocoknya apa? Atau kita mau diskusi untuk kelompok kecil ya, snowballing, brainstorming, nah itu. Ya. Teknik pengajaran, nah saudara harus paham tentang bagaimana. Kemarin sudah ya sebenarnya dia ada di pengajaran. Nah ini saudara harus pakai di sini membuka dan menutup, memberi penguatan, bertanya, menggunakan variasi dan menjelaskan. Ini sudah di materi kemarin perencanaan pembelajaran. Ya. Jadi pakai saat penyuluhan itu membuka dan menutupnya, memberi penguatannya bagaimana, bertanya, menggunakan variasi, menjelaskan gitu. Silakan yang ini mah dibaca saja, dibaca lagi. Ya. Karena udah ini, saya hanya menjelaskan, bukan menjelaskan kembali ya, mengurai kembali. Oke, sampai sini guys. Ada yang mau ditanyakan silakan. Saya Bu ingin bertanya Ibu. Boleh, Gali, silakan Gali. Gini Bu, kalau misalkan kita ada nih Bu di seluruh daerah, kita melakukan penyuluhan itu misalnya Bu. Pada saat itu juga masyarakatnya itu menjadi lebih baik gitu, misalnya perilaku hidup sehat dilakuin. Tapi setelah seminggu 2 minggu penyuluh itu lagi ya? ada, masyarakat itu mengulang kembali Ibu. Nah, apakah ini itu disebut berhasil atau tidak Ibu? Iya, ini pentingnya monitoring and evaluasi atau evaluation. Nanti di bahasan kita selanjutnya di sebenarnya bahasan terakhir ini, tapi karena terakhir kita, saudara harus saya bagikan ini untuk penyuluhan, nanti dua materi kita dianggap dilakukan, sudah tinggal absen doang, jadi saudara melakukan penyuluhan 2. Jadi masih kita ada sesi itu ke-14 kali pertemuan, sekarang ke-10, itu ada dua kali pertemuan kita lagi. Nah, nanti akan kita bahas monitoring and evaluasi. Pentingnya monitoring, pentingnya evaluasi. Sekarang misalnya, apa bedanya monitoring dan evaluasi? Oke, saya bahas sedikit. Kalau evaluasi lebih kepada angka, monitoring keberhasilan kita supervisi terus. Ya. Hari ini misalnya target kita 100% orang melakukan cuci tangan. Dalam waktu berapa lama? Kalau seminggu itu susah banget, ya, merubah kebiasaan yang biasa kita hanya dilihat dalam seminggu. Tadi betul kata Gali, sok hilap deui Gali. Nah, makanya kita terus kontrol. Pak, udah mulai 5 hari nih, cuci tangannya, cuci tangan. Kita kontrol lagi bagaimana, ingatkan lagi cuci tangan. Nah, kalau sudah jadi habitual, itu sih kita bisa lepasin ya. Masalahnya untuk menuju ke habitual itu kan lama waktunya. Nah, di sini perlu internalisasi. Betul banget, Gali. Itu prosesnya nanti dengan monitor dan evaluasi ya. Kalau bisa selama genep bulan tak Gali teh kontrol terus atau minimal 3 bulan gitu ya. Biar jadi habit. Lamun 5 minggu mah bener Gali hilang lagi ya hari taeun we gitu cuci tangan kali itu mah boho. Orang ge sieun jangan-jangan gitu ya. Orang dipaksakan untuk memakai masker. Keur kena tilang we hari tadi pakai masker. Berikutnya lamun penilangannya terus-menerus ya dilakukan misalnya ku petugas yang berwenang, orang kan jadi biasa sieun. Asalnya kan ku sieun ya, terus we dianggo. Akhirnya karena udah merasa enak ketika nggak make pun mereka itu jadi langsung aduh, ada yang kurang ya. Maka mereka akan melakukan yang tadinya dipaksakan tadi gitu. Oke, Gali. Bisa diserap? Dipahami? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, You're bisa. welcome. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Dede? Iya, Bu. Biasanya Dede suka seneng saya ya. Bahkan di YouTube saya Dede banyak nanya. Yang lain nggak ada yang nanya di YouTube saya. Dede itu hebat ketika saya lama menjawabnya langsung dia WA.
Nah, itu yang saya suka gitu ya. Ada interaksi belajar. Ulah ningali YouTube bungkul lewat. Kan enak saudara. Lihat YouTube saya juga sambil makan nggak apa-apa. Yang penting hatinya senang. Ketika hati senang, pikiran kita kebuka nih. Ya. Seperti hanya main game, kan konsentrasi sampai inget tuh kapan harus nembak, kapan harus berhenti. Ada ibu malah yang tukang nge-game gitu ya. Nah, itu juga belajar harus sambil senang. Tapi jangan menyepelekan. Kenapa saya juga bisi model kayak gini kan takut juga dibosankan saudara ya, ketemu tetap muka. Nah, kali-kali dengan YouTube gitu. Atau penugasan yang lain biar ngecas gitu ya. Oke. Cukup? Ya. Oke, kalau cukup pertemuan kita besok mengenai SAP ya, bagaimana pembuatan SAP, tolong dipelajari dulu. Lalu kita ada evaluasi dan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya untuk 2 pertemuan terakhir saya kan ini di praktek ya, praktek dan teori. Ya, berharapnya karena kita include dengan praktikum, jadi saudara praktik mandiri di pertemuan terakhir itu melakukan penyuluhan. Ya, tapi harus disiapkan SAP dan segala macamnya. Tapi tenang, bukan sekarang, di minggu yang akan seminggu lagi, ya. Oke, siapkan aja materinya. Pelajari ya pertemuan kita besok. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah? Oke, semangat. Ya, kalau begitu. Dan tetap menjaga protokolnya. Tetap dijaga protokol COVID-nya ya, protokol kesehatannya ya. Baik guys. Semoga kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah hari Rabu ya, kita ketemu lagi ya. Selasa apa Rabu sih? Rabu, Bu. Rabu, Ibu. Rabu, Ibu. Ji, siap. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Tetap berperilaku hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Semoga hari Ibu menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Makasih Tenia, makasih semuanya. Yo, see you. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, makasih Sri.